Selamat pagi sahabat Jurne. Nih kita nasib baik nih, nasib mujur. Kita ketemu penggede-penggedenya dari olahraga orientering. Sebelumnya kenalin dulu Pak. Dengan Pak. Siap, kami Kolonel Gandum Eko Prabowo, kami dari Puskes Permendas TNI. Saya Kolonel Agus Budiana sebagai Katopdam 3 Siliwangi, terus di organisasi orientering ini sebagai pembina di tingkat Kodam. Tingkat Kodam orientering itu ada di satuan kami di topografi, Topdam 3 Siliwangi. Gitu. Oke. Saya Kolonel Infanteri Mahesa, Kasrem 061 Surya Kencana, Bogor. Kalau FONI itu kan sipilnya ya. Ya. Kalau dari pihak militer itu apa Pak namanya? Namanya Pak? Komiad, ya Komiad. Komiad. Ya, Komiad. Jadi Komiad itu di tingkat pusatnya, ya di Angkatan Darat khususnya itu ada di Direktorat Topografi, ya. Nah di tiap Kodam juga ada cabangnya, pembinanya di tiap Kodam. Tiap Kodam itu ada di Topdam. Karena di militer itu ada setiap cabang olahraga itu ada pembinanya, ya seperti Ajen itu pembinanya voli, misalnya Pomdam ada pembinanya untuk karate, ada sepak bola, ada nembak segala macam ada. Nah itu ada pembinanya di tingkat Kodam. Itu di tingkat pusat ada di direktorat atau di pusat. Itu ya tiap cabang olahraga. Nah kebetulan ini orientering ini ada di kami di Satuan Topografi. Sebenarnya ini kerjasama dengan PONI ini karena ketuanya ya Pak Kus ya. Sama. Ketuanya PONI itu sama juga dari militer. Sekarang jadi Pangdip itu kan. Mayor Jenderal Kunto kan. Sebenarnya acara ini direncanakan dulu di Ciater Pak. Oh Ciater. Kita udah survei ke sana, kebetulan di topografi ini yang membuat peta. Nah kebetulan peta orientering itu tidak sama dengan peta yang kami bikin skala 150.000. Kalau ini lebih teknis lagi, bisa skala 5.000, 7.500 sampai 10.000 lah kan gitu untuk itunya. Nah kami kerjasama dengan PONI karena ketuanya juga dari militer. Itu rencananya di Ciater ya Pak ya. Kebetulan COVID meledak akhirnya di cancel. Nah sekarang udah bisa mereda lagi ke level 1, ke level 2. Akhirnya dari PONI kontak juga Pak kita lanjut. Oke lanjut kan. Dan kebetulan yang cocok untuk kondisi sekarang itu di sini. Terus petanya dulu udah pernah ada juga di sini. Untuk orientering tinggal menyempurnakannya Pak Gus, saya sedikit-sedikit dalam waktunya ini mendadak juga. Pendaftaran itu cuma 2 minggu. Cuma 2 minggu Pak. Tapi peserta banyak loh Pak. 2 minggu itu di stop juga gitu kan. Karena kalau tetap open itu bisa membludak juga kan. Untuk yang PONI itu di masyarakat ya umum, kalau yang di Komiad itu Angkatan Darat, biasanya kami melaksanakan tingkat satuan Pak kalau di Angkatan Darat. Misalnya antar batalion, antar satuan bala kan gitu itu. Tapi setiap batalion tuh memang ada Pak? Ada atlet termasuk di kita ada inventarisirnya untuk atlet kalau misalnya ada kejuaraan Panglima TNI Cup atau Kasat Cup, kita ngirim tiap Kodam Pak. Nah dari tiap Kodam itu kita yang membina, yang melatih orientering ini ada di Topdam gitu kan, di topografi. Nah, untuk kegiatan misalnya ada dari Topdam dari Kodam-Kodam itu ada atlet yang bagus itu ditampung di Komiad. Nah Komiad ini bisa untuk tingkat nasional ada malah ya bagus ya. Ada yang sampai ke luar negeri juga, militer untuk internasional. Kami udah udah berbicara lah di Komiad itu untuk di tingkat. Walaupun awalnya tadi ceritanya kesana lah beda. Kursus dulu tahun berapa tadi? Waktu 2000-an ya awal ya? Waktu 2010. Iya. Nah, kebetulan untuk pembukaan ini ada perwakilan dari Puskes ya, Pak. Ini ada dari yang punya wilayah nih Pak Kasrem karena dilaksanakan di wilayah Bogor sehingga kami ya ikut meramaikan ini karena atlet-atlet orientering ini udah istilahnya haus ya Pak Kus ya? Iya. Nanya terus ke Pak Kus ini kapan dilaksanakan kan eventnya ini. Sebenarnya juga ada satu event besar yang akan kita selenggarakan Pak yang berterangking event.
Jadi Indonesia sudah boleh menyelenggarakan kejuaraan tingkat dunia internasional yang sedianya mau di tahun 2021, 20 ya. 20 di Borobudur itu. Itu pas banget itu kadang awalnya juga dulu kita sudah boleh menyelenggarakan internasional event. Ya mungkin rencananya tahun depan ya Pak Bes. Mudah-mudahan bisa terlaksana sehingga Indonesia dikunjungi oleh atlet-atlet orientering dari berbagai negara kan gitu. Karena ini bagus buat wisata juga. Betul, Pak. Bukan bukan orienteringnya aja. Wisatanya tuh kalau kita ini bisa ngikut gitu. Karena ada salah satu event yang itunya bisa pemilih orientering ya Pak Gus ya. Iya, ada jadi keluarga gitu, keluarga ikut gini pakai peta rame-rame kan gitu, jalan kan gitu. Termasuk juga pakai sepeda juga bisa orientering ya, Pak Gus ya, enggak lari atau jalan aja. Ada sepedanya, ada pemilih orientering, termasuk sekarang dikenalkan eksibisi yang difabel ya, Pak Gus ya. Yang trail. Eksibisi. Bang Sabar tadi saya lihat. Iya, itu kan bisa jadi satu paket lah di tempat-tempat seperti inilah, ya kan. Kalau misalnya dia bukan jalan-jalan saja, tapi orientering, ada paket orientering, gitu kan. Siapa yang mau ikut? Misalnya setiap minggu, Sabtu Minggu ada bukan untuk 10 orang atau 20 orang, kan akhirnya mereka tuh karena di sini sudah ada petanya gitu kan. Tinggal wisata itu penyumbang devisa 3 besar loh Pak. Makanya kalau orientering ini bisa dikembangkan secara ini, waduh. Makanya kita sekarang yang kita usung adalah sport tourism for all. Nah, termasuk di teater dengan manajemennya itu kemarin udah seneng banget Pak. Mau diadakan di teater ya untuk sekalian mengangkat juga gitu kan Sari Ater ya bagus dulu itu biar lebih ini lagi ternyata ya karena kondisi yang nggak memungkinkan tadinya di cancel pandemi ini gitu loh. Terus harapan kedepannya Pak, harapan kedepannya karena ini ya kita kan belum nih tadi Pak Kus bilang lagi proses biar istilahnya dalam tanda kutip diakui lah sama pemerintah gitu kan. Nah, biar kita bisa ya di PON bisa masuk lah gitu kan. Nah, sekarang dukungan atau harapan dari bapak-bapak bagaimana? Kalau dari sini udah pengen banget Pak, pengen untuk bisa ini kan dukungan itu yang paling penting. Ya sama juga Pak kalau di kami di militer ya mendukung banget apa yang diinginkan oleh PONI itu karena kan kita belum masuk ke KONI ya Pak Gus ya, masih ada beberapa persyaratan yang untuk masuk ke bisa diakui di KONI. Kalau udah masuk di KONI ya termasuk juga militer kalau itu bisa ya terangkum juga di situ kan. Atlet-atlet kami juga bisa diakui oleh KONI kan gitu. Makanya kami sering berkolaborasi dengan KONI untuk mewujudkan di daerah termasuk KONI di Jawa Barat. Ya, sering komunikasi dengan kami sebagai orientering militer kan gitu untuk personilnya panitianya kan gitu. Panjat dinding aja, panjat dinding buatan pas kita ngikut di luar negeri juara mulu. Nah itu kan. Saya yakin ini juga gitu. Itu seperti itu ya, cuman karena kita belum eksis saja gitu kan. Ya mudah-mudahan waktu dekat ya Pak Gus bisa diakui oleh KONI lah kan gitu. KONI sama satu lagi organisasi itu apa Pak? Formi ya. Kalau Formi baru anggota tidak tetap. Iya. Jadi di Forminya olahraga masyarakatnya. Iya. Komite Olahraga Masyarakat Indonesia. Intinya kita saat ini tuh jangan berkompetisi, tapi zamannya kolaborasi. Iya, kolaborasi. Seperti itu. Jadi antara PONI sama Komiat itu tidak ada kompetisi. Kalau kompetisi biar atletnya. Ya atletnya. Kalau atletnya silakan berkompetisi, tapi pengurusnya kita tetap kolaborasi. Sinergi terus. Karena sinergitas ini kan harus terus bareng. Kan sama nih. Kalau udah atlet gak ada militer gak ada apa Pak, sipil kan. Sportif kan gitu. Bahkan di sini di orientering ini nggak ada kelas militer, nggak ada. Nggak ada. Semua kategori umur udah. Kategori umur kan gitu. Khusus bukan, tapi kalau bukan berat ya, tapi umur ya. Umur. Jadi di militer antar satuan semuanya pesertanya militer kan gitu. Terus satu lagi Pak, kira-kira untuk orientering ini untuk anak muda sekarang itu kira-kira bermanfaatnya seperti apa Pak? Jadi gini, orientering itu selain kita memerlukan fisik Pak, tapi smart otak itu diperlukan juga kan gitu, karena bukan hanya lari, karena sebelum lari itu kita harus membaca peta dulu.
ini perlu intelektual juga untuk penguasaan peta kan gitu. Ini ada bapak ini dari Kopnya Infanteri, itu sangat concern juga terhadap peta. Karena kalau tidak mempunyai pemikiran yang intelektual tinggi, itu udah bingung juga gitu kan begini. Sebelum ini bisa kebaca, bisa menguasai peta itu belum bisa lari dulu, Pak. Nah, setelah planning dulu. planning dulu kita lari kemana, sasarannya mana. Jangan menghibrid Ya, hibrid aja nanti balik lagi kalau salah kan gitu. Pertama itu dari intelektual, yang kedua fisik. Ya. Nah, fisik juga yaitu karena larinya itu kan diperlukan juga fisik. Yang kedua penguasaan diri juga. Namanya kalau udah bertanding, sudah pegang peta, jangankan yang orang umum, kami juga Pak kalau latihan sama ya Pak ya. Kalau udah pegang peta, stres juga Pak sama. Kalau udah main gitu kan. Kalau udah setar gitu udah bingung juga Pak gitu. Latihan kita juga ada dasarnya untuk navigasi darat kalau di kami navigasi darat ya. Sama Pak, stres juga. Makanya itu ada satu intelektual, yang kedua fisik, yang ketiga ya penguasaan diri juga gitu kan, ketenangan, mengambil keputusan ini kemana larinya kan gitu. Sama tadi satu Yuda ya. Olah Yuda. Ada olah Nah, Yuda. itu coba kalau dari kan Nah, tuh mungkin, Pak, kesannya keren lah kan kalau olah olah Yuda Yuda. itu tentara gitu kan. Padahal saya barusan disebutin juga, saya Iya. bingung gue, mantap juga. Monggo Pak. Ya memang kita di tentara khususnya sering memakai istilah olah yuda. Jadi dari tadi dijelaskan oleh Katopdam, kegiatan ini membutuhkan kecerdasan, Ya. membutuhkan ketekunan, kemudian Telitian. orientasi, ketelitian, fisik. Nah, semua kemampuan ini jadi satu, dia mengolah yudakan. Begitu dia sudah pikir, ya, dia sudah yakin, maka dia bergerak. Ya, olah yuda itu adalah akhir dari apa rangkuman tadi, Oke. kecerdasan fisik, semuanya baru Diaplikasikan. diaplikasikan. Kalau- Sehingga iya. tepat sasaran gitu ya. Walaupun misalnya kita udah analisa, oh ini kayaknya nggak benar, ya jangan Betul. gerak dulu. Iya, Betul. Di betul, situ. di situ, Harus iya, ada itu kecerdasan. Lawan olah diri yuda. sendiri katanya tadi. Karena ini sifatnya seperti bertanding ya, kompetisi, Kompetisi. ada yang juara, makanya si peserta ini kan tentunya dia yakin dia bergerak, karena kalau dia masih ada keraguan nanti kan dikhawatirkan malah dia harus kembali, harus mencari rute ulang, kan membuat dia lebih Iya. lama, sehingga ya bisa kalah kan seperti itu kira-kira. Oke, satu lagi, ini buat semuanya ini, termasuk saya juga lah nanti. Bagaimana memasyarakatkan olahraga orientering ini? Kira-kira ada usahanya seperti apa Pak? Kalau memang ada bocoran, saya bisa tiru kita tiru untuk membantu memasyarakatkan. Kira-kira seperti apa Pak? Mungkin kalau yang untuk masyarakat umum mungkin di pihak BONI ya untuk sama. Kalau untuk ininya untuk dikenal masyarakat salah satu caranya adalah sosialisasi kan, Iya. termasuk event kayak gini kan termasuk promosi kan gitu. Untuk biar dikenal di masyarakat. Tapi kalau khusus untuk di militer kita sosialisasi ke satuan-satuan Pak, ke batalion-batalion, mengenalkan orientering, menjaring untuk atletnya biar minatnya ada. Karena ini termasuk agak susah juga kalau untuk diminati misalnya seperti sepak bola, voli, yang gitu kan itu udah familiar banget kan gitu, gampang untuk nariknya. Tapi ini kan mungkin di masyarakat masih agak kurang dikenal nih apa nih orientering. Tapi mudah-mudahan ke depan ya dengan gencarnya sosialisasi, dengan banyaknya event sehingga masyarakat itu terbuka, oh ada olahraga yang namanya orientering kan gitu, termasuk di militer juga. Nah, kebetulan di samping kami itu ini adalah pembina untuk fisiknya Pak, Oh iya. jasmaninya ya Pak. Ya. Jadi Bapak ini yang membinanya, kami yang membina teknisnya orienteringnya kan gitu. Kalau untuk pembinaan fisiknya tadi Pak. Tadi saya menarik soal harapan. Nah, Iya. Bapak tadi bertanya tentang harapan. Harapannya kami ya walaupun kami ini masih baru lah di Iya. Indonesia. Harapannya ini bakal menjadi olahraga populer sebagaimana layaknya sepak bola, Iya, olahraga yang lain. Iya. basket dan lain sebagainya. Ya tentunya tadi
apa kuncinya atau apa yang kira-kira bocorannya sebenarnya dari sekitar kita sendiri. Mungkin diantaranya salah satunya dutanya adalah Mas. Dengan media ini harapannya sudah bisa menyebar kemana-mana. Semoga Sehingga anak-anak sebagai cikal bakal yang nanti bisa kita jaring menjadi atlet dan sebagainya juga mulai tertarik, karena seperti Kasrem tadi sampaikan, ini menggabungkan intelijensia, fisik dan masalah psikis. Yuda. Diolah kan Kalau orang Jawa kan Kira-kira. olah rasa, olah cipta, olah karsa. Digabungin itu tulisannya. Kira-kira itu. Terakhirnya dia happy. Ya. Bisa langsung di alam terbuka. Sehat, seger. Dan dia sehat, sehat dan dia silaturahmi. banyak kawan kan. Kita bisa lihat dari yang hari ini, ternyata peserta ada yang baru ikut Ada. pertama. Iya. Artinya kan ini sudah tersosialisasi ya sebenarnya, Ada peningkatan karena kita lah. bisa lihat ada yang baru. Benar. Terus nanti ada event ternyata ada yang baru, Baru lagi. artinya ini Kita kan nambah. pelan-pelan. Ada peningkatan. Ya. Betul. Iya. Kalau Pak Gus, Ya kalau kita sudah kita coba, karena kan kalau pengembangan orientering kan kita nggak bisa hanya bicara satu atlet saja, nggak. enggak. Harus ada komponen mapper, Iya. atlet, itu salah penyelenggara satu. event. Iya. Iya. Ya, atletnya ada, kalau nggak ada yang membuat peta nggak bisa latihan. Iya. Nah makanya ini Sinkronisasi tiga semua. komponen ini harus kita susun kita dengan membuat mapper sampai ke level pengcap ya, menurut cabang kabupaten. Kemudian juga pembinaan atlet di pengcap juga membina atlet di klub-klub itu. Kalau di PONI sih rencananya memang yang paling awal mau kita jalankan adalah pembuat peta semua provinsi. Baru setelah provinsi akan pembuat peta di level kabupaten. Setelah ada petanya kan baru bisa latihan. tinggal modifikasi petanya dari Nah, tentara di kan. kabupaten sudah, Iya. provinsi sudah ada bapak-bapak Topdam, dari ya. Pangdam yang Iya. siap dari tinggal, Topdam. tinggal ada yang dihapusnya mah biar hasil nggak keluar gitu kan. Karena masih ya dibilang Pak Kus itu sekarang untuk mappernya itu masih Tuh. personilnya itu masih kurang banget. Kurang sangat. Karena tidak ini khusus petanya orientering ini khusus, beda dengan peta militer, peta pariwisata juga beda Pak. Ini sangat detail sekali peta ini. Ada parit, ada gundukan, ada batu situ atau harus masuk di peta situ Pak. Batu. Karena itu cuma batu, pohon ciri atau apa. Ini peta ini menggambarkan real yang apa ada yang di lapangan itu gitu. Kalau di peta kami mungkin batu nggak tergambar, ada selokan, ada gundukan aja gitu loh Pak. Ada tanggul itu harus tergambar. Jadi kayak Gitu. Google Map ya Pak ya. Ya, gitu. Mungkin Google Map aja mungkin belum nggak selengkap itu kan. Kalau ini ya, ini harus detail banget dan ketelitiannya harus akurat. Karena kalau nggak akurat itu nanti menyesatkan atlet juga Pak, kasihan kan gitu. Iya. Makanya ini pembinaan saya setuju, pembinaan ada di Pemda, termasuk di Jawa Barat mungkin Pak Kus. Saya lihat itu untuk mappernya itu masih ya sangat Iya. kurang itu. Nah, kami ingin kolaborasi nanti kalau ada pelatihan dari PONI di tingkat provinsi, tingkat kabupaten, termasuk dari kami juga bisa kolaborasi untuk bisa mengajarkan. Ya kalau saya boleh kasih masukan Pak, masuk tuh ke sekolah-sekolah Pak. Kalau bisa gitu kan ada peluang masuk ke sekolah, ya kan ya perkenalan lah gitu. Itu satu. Jadi kita benar-benar sosialisasi ke sekolah. Kalau bisa ya kita kader lah alumni sekolah itu untuk mengajarkan itu di sekolah-sekolah. Jadi kayak model hampir sama. Ya bisa. Kayak pecinta alam ya. Kayak ini kayak tadi di Batavia ini tadi saya ngobrol. Ya kan nggak taunya sekarang udah banyak kampus-kampus pecinta alamnya itu ada divisi orientering. Kalau tadinya kan hanya ada divisi hutan gunung, climbing, goa, diving, ya kan, arung jeram. Ini saya dengar sudah ada orientering. Bahkan ada di Sragen itu ada sekolah yang sudah memasukkan orientering menjadi kegiatan ekstrakurikuler. Nah, itu cakep itu. Ya karena kebetulan guru olahraganya juga pemain pelari orientering, jadi bisa memasukkan itu. Jadi kalau kita bisa masuk situ. Nah, yang kedua kalau saya ini karena tadi ada kata-kata tourism itu, masukkan ke tempat-tempat wisata petualangan betul. ini. Iya. Jadi memang kita bikin petanya, ya kan kita buatkan paketnya. Ntar kalau memang ada anggotanya untuk jadi guide untuk orientering, bisa ini kan dikit-dikit tuh mulai
meningkat. Iya. Itu sih Pak, saya sungguh tertarik banget. Maka nanti saya coba ini bagaimana kalau memang ada satu kanal di JJW ini, kanal untuk belajar orientering gitu kan. Ntar dari Pak Kus, dari Bapak bikin ini kan. Jadi khusus. Jadi gini, media kita ini sebenarnya ini media untuk sharing. Karena saya dan teman-teman tuh prihatin dengan kondisi sekarang wisata pariwisata wisata petualangan itu kan lagi booming. Tapi maaf ya, ilmunya mereka banyak yang ya sedikit lah gitu kan. Itu seperti itu. Mau belajar harus masuk pecinta alam. Kan rada sulit. Belum tentu orang mau organisasi. Belajar di YouTube kredibilitasnya belum tahu. Ada yang baik memang, tapi kalau orang umum kan nggak tahu ini baik apa enggak gitu. Itu seperti itu. Makanya kita bukalah media kita gitu kan, kita legalkan biar kita bisa berbagi. Nah, bukan kita yang berbagi, tapi dari semua termasuk bapak-bapak gitu. Makanya boleh nanti kita bikin satu kanalnya khusus seputar orientering. Sepakat nggak Pak? Kalau udah sepakat dukung kan Pak? Oke. Ada lagi Pak, mau ditambahin Pak? Mungkin saya kira cukup. Mungkin Pak Kasran Cukup. Pak Kus? Cukup. Oke. Salam orientering. Mengucapkan selamat atas diluncurkannya diluncurkannya Journey Jelajah Jelajah Wisata.